Tak sedikit orang yang belum menemukan cara menabung yang benar. Hal ini membuat mereka kerap gagal menyisihkan uang setiap bulan untuk ditabung. Padahal tanpa disadari, cara menabung yang benar sudah diajarkan oleh orang tua kita sejak kecil. Salah satunya adalah dengan membelikan celengan dan meminta kamu untuk memasukkan sisa uang saku ke dalam celengan. Jika sudah penuh, hasil uang yang ada di dalam digunakan untuk membeli keperluanmu, seperti tas atau sepatu sekolah. Penghambat utama seseorang tidak dapat menabung selain menebus utang adalah pola hidup konsumtif dan tidak adanya prioritas belanja. Seperti kebiasaan kerap membelanjakan barang-barang yang merupakan keinginan belaka di luar kebutuhan primer sehari-hari. Masalahnya, bagi Anda yang bergaji kecil, bisakah menerapkan menabung? Jangan meremehkan kemampuan dan pemasukan Anda meskipun kecil. Anda yang bergaji kecil pun bisa menabung. Lalu, bagaimanakah cara menabung? Siapkan buku dan pulpen dan catatlah poin-poin berikut agar Anda sukses dalam menabung. Oke, yang pertama, buatlah tujuan. Nah, inilah kunci pertamanya. Dengan adanya tujuan yang diimpikan, Anda akan semakin terarah, bersungguh-sungguh, dan tetap fokus mengejar impian. Maka dari itu, tetapkan tujuan dengan komitmen dan usaha keras demi tercapainya tujuan yang sudah ditentukan. Contohnya, Anda ingin membuat usaha konveksi, maka langkah awal yang harus Anda lakukan adalah punya mesin jahit. Atau buka usaha fotokopi, maka tujuan pertama Anda adalah memiliki mesin fotokopi. Nah, tujuan yang jelas akan membuat Anda menabung lebih efektif ketimbang menabung tanpa tujuan dan keinginan yang kuat. Anda juga harus menetapkan tujuan yang jelas dan dapat diukur pencapaiannya. Gunakan tujuan sebagai motivasi agar tetap semangat menabung. Poin yang kedua adalah menabung di awal. Nah, ketika waktu gajian, yang harus Anda lakukan adalah pisahkan uang untuk ditabung sebelum menggunakan sisanya untuk kebutuhan lain. Namun sebelumnya, tentukan dulu berapa persen uang yang akan dimasukkan ke dalam celengan atau tabungan Anda. Karena penentuan nominal yang tidak realistis atau salah perhitungan biasanya menjadi penghambat orang untuk menabung. Contohnya, seumpama gaji Anda 3 juta, Anda terlalu bersemangat. Oke men, bulan ini saya harus menabung 2,5 juta agar cepat terkumpul banyak. Nah sobat, ini salah. Bukan terkumpul banyak, malah bisa lukis. Karena Anda tidak memperhitungkan pengeluaran Anda. Dan ketika Anda membutuhkan uang untuk biaya hidup, akhirnya Anda menarik tunai uang Anda yang sudah Anda tabungkan. Dan ini akan menjadi kebiasaan, narik, dan narik. Mulailah menabung setidaknya 10% atau 20% dari gaji. Misalnya, gaji Anda bulan ini 3 juta, sisihkan 300.000 atau 600.000. Mungkin sedikit menabung, berapapun nominalnya jauh lebih baik daripada tidak menabung sama sekali. Menabung di awal gajian membuat uang akan lebih aman tersimpan. Anda akan terhindar dari keinginan menggunakan uang untuk kebutuhan yang tak penting. Poin yang ketiga adalah buat anggaran. Jika sudah menyisihkan uang tabungan, catat semua kebutuhan yang diperlukan per bulan selama 1 tahun. Penganggaran yang sistematis akan membantu untuk memprioritaskan pengeluaran dan menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan menabung sepanjang tahun. Misalnya gaji Anda 3 juta tadi, Anda sudah menyisihkan 600.000 untuk ditabungkan, dan Anda mempunyai sisa 2.400.000. Hitung pengeluaran harian Anda. Seumpama pengeluaran harian Anda adalah Rp50.000, maka jika kali 1 bulan adalah 1.500.000, Anda harus memecahkan uang Anda menjadi 50 ribuan. Jadi setiap hari Anda tinggal mengambil 50.000 untuk kebutuhan Anda. Nah, sekarang uang Anda sisa 900.000. Hadiahkan sendiri kepada Anda, karena Anda telah sukses menabung. Anda bebas menggunakannya, misalnya uang untuk makan enak, nonton, atau jalan-jalan. Sebab cara menabung yang benar bukan berarti menyengsarakan diri. Sekali lagi, saat membuat anggaran bulanan, tentukan prioritas kebutuhan. Hindari mendahulukan keinginan. Terkadang ketika Anda mengunjungi pusat perbelanjaan,
Secara tidak sadar, Anda akan membeli apa yang dilihat hanya karena menginginkannya, bukan karena kebutuhan Anda. Oke, poin yang keempat adalah lunasi semua hutang. Sebelum memutuskan untuk menabung, ada baiknya untuk melunasi segala utang terlebih dahulu. Hutang akan menjadi beban pikiran tersendiri apabila tidak segera dilunasi, dan justru membuat keuangan semakin tercekik. Dengan bebasnya dari segala kewajiban membayar utang, maka Anda akan semakin fokus menyisihkan uang untuk ditabung. Nah, oke sobat, itulah tips menabung. Semoga video ini bermanfaat untuk sobat semua. Segeralah untuk memulai menabung. Jika tidak dari sekarang, kapan lagi? Ikuti terus video-video dari Celah Terang, inspirasi dahsyat, rahasia, pola pikirmu. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Anda mengerti yang dimaksud dengan benefit cost nggak? Benefit cost itu adalah biaya keuntungan. Jadi tidak ada keuntungan tanpa biaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah konten tentang mengenal konsep mindset benefit cost. Anda tidak mungkin mendapatkan sebuah benefit kalau Anda tidak mengorbankan sesuatu. Karena setiap kesuksesan ada harganya. Bagaimana kontennya? Salah yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Bicara soal benefit cost, itu saya kalau mau ibaratkan yang paling sederhana adalah Anda punya dua pilihan, mau naik jalan tol atau jalan raya. Itu saya belajar dari buku Highway to Success, buku dari guru saya, Datuk Dr. Andrew Ho. Beliau pernah membuat judul buku Highway to Success, Jalan Tol Menuju Sukses. Nah, jadi artinya ketika Anda hari ini memilih jalan raya, apa plus minusnya? Apa keuntungan dan kerugiannya? Jelas kalau Anda naik jalan raya, jelas Anda tidak perlu bayar tol. Tapi kerugiannya adalah lebih macet, lebih lama, bensin terbakar lebih banyak. Seperti itu konsepnya. Tapi sebaliknya, Anda bisa menggunakan benefit cost. Benefit cost-nya itu apa? Yaitu Anda bisa bayar tol. Tentu kalau Anda bayar tol itu akan jauh lebih murah, jauh lebih cepat. Nah, Anda bisa memperhitungkan apakah saya kalau naik tol itu jauh lebih menguntungkan ataukah saya naik jalan raya. Kalau dihitung-hitung sampainya sama, jalan raya sepi, ya tentu Anda pilih jalan raya. Tetapi kalau Anda dalam keadaan ramai, Anda tentu pilih jalan tol. Anda bisa cek dari Google Map. Itulah yang namanya benefit cost. Di dalam sebuah keputusan, Anda harus selalu mempertimbangkan mana keputusan yang terbaik. Tidak ada sebuah keputusan tanpa kerugian. Tidak ada sebuah keputusan tanpa biaya atau cost. Tidak ada sebuah keputusan tanpa pengorbanan. Kalau Anda sudah memilih saya mau sukses, pasti ada hal yang dikorbankan. Kalau saya mau kurus, pasti ada hal yang dikorban. Saya mau gemuk, saya pasti ada yang dikorbankan. Saya mau jadi juara di kelas, pasti ada yang dikorbankan. Saya mau jadi juara nasional provinsi, pasti ada hal yang dikorbankan. Saya mau lebih sukses, lebih cepat dari teman-teman saya sebelum usia 30 tahun, pasti ada hal yang dikorbankan. Kalau Anda tidak pernah berpikir dengan cara benefit cost, maka mindset Anda tidak pernah akan terasah. Maka Anda selalu terbiasa untuk menjalankan sesuatu tanpa sebuah pengorbanan. Ya udah saya ikutin aja, hidup yang penting mengalir saja. Maka otak Anda tidak pernah dibuat analisa. Kalau otak Anda dibuat melakukan sebuah analisa, niscaya Anda akan menjadi seorang pribadi yang terbiasa mengambil sebuah keputusan berdasarkan benefit cost. Ya, maka dari contoh-contoh tadi, saya percaya hidup seringkali kita dihadapkan dengan dua pilihan. Saya mau pilih yang mana? Maka Anda harus hitung. Caranya buat tabel keuntungan dan tabel kerugian. Nah, Anda hitung mana keuntungannya ini, kerugiannya ini. Sama, memilih pasangan hidup juga sama. Saya menyukai pria ini atau saya menyukai wanita ini, apa benefitnya? Pria ini kelebihannya ini, kelemahannya ini. Nah, misalkan kalau ada 10 hal yang Anda sukai, ada masuk 7 poin, sudah cukup. Anda sudah bisa menjadikan dia menjadi pasangan hidup. Sama, itu namanya benefit cost. Nah, saya yakin orang sukses, mereka pasti paham benefit cost. Dan mereka tidak ada namanya orang sukses yang tidak tahu benefit cost. Mereka paham betul apa itu benefit cost. Dan sebagai para sahabat SP30 yang belum berusia 30 tahun,
Anda harus tahu betul apa itu benefit cost. Ketika Anda paham betul what is benefit cost, Anda sudah terbiasa menganalisa segala sesuatu sebelum usia 30 tahun. Bagaimana video kali ini? Cukup menambah daya berpikir Anda, daya jelajah berpikir Anda menjadi lebih luar biasa. Kalau Anda mau mempertajam mindset Anda, jangan lupa baca buku Success Before 30. Di sini ada saya bahas penting tentang apa itu mindset, jadi mengasah mindset Anda untuk menjadi lebih tajam, dan lebih tajam. Jangan lupa klik like-nya, komen di detik keberapa yang menurut Anda yang terbaik. Sukses untuk Anda, and always salam hebat, luar biasa.